mulai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu abang dan kakak semuanya. Tapi tunggu dulu deh. Di hari Minggu ini kita ada yang spesial, martabak kali ya. Ada pemusik kita yang baik hati, yaitu kakak Osnita. Coba kenalkan diri dulu sebentar namanya. Nama aku kakak Osin. Jadi panggil kakak Osin, kakak Osnita Boru Simamora. Ya. Oke, adik-adik semuanya, semoga adik-adik yang menyaksikan video ini beserta mama dan papanya semuanya dalam keadaan luar biasa. Harus luar biasa. Walaupun masih tetap melalui online, tapi tetap harus semangat beribadahnya. Oke, adik-adik semuanya, kita akan segera memulai kegiatan di Horongnu, ibadah di Horongnu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Sebelum kita memulainya, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik semuanya, abang undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Ya, kita mau bersyukur kita masih bisa bangun pagi dan beraktivitas hari ini. Ayo mainkan kak. Adik-adik semuanya, kita nyanyi bersama yo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat, untuk segala sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada orang tua, kepada kakak, guru sekolah minggu, dan semuanya ya Bapak untuk bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih tetap boleh melakukan ibadah online pada hari ini ya Bapak. Kiranya tetap Engkau memberkati kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk kondisi daripada pandemi ini bisa berlalu ya Bapak, sehingga kami tidak ada lagi rasa takut yang berlebihan Tuhan untuk beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati aktivitas kami selanjutnya di Horongnu ini, dan Tuhan Yesus juga yang memberkati firman Tuhan yang akan hamba berikan kepada adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita buka dulu ya Alkitabnya. Kita baca dulu isi ayat Alkitabnya. Oke adik-adik, semua sudah pegang Alkitabnya. Mari kita buka cerita Alkitab hari ini dari kitab Galatia 5. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Nah, untuk ayat Alkitab ini abang tambahkan satu ayat lagi di ayat 23. Jadi cerita Alkitab hari ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke adik-adik semuanya, kitab Galatia itu ada di kitab Perjanjian Baru, dan kitab Galatia itu sebelum kitab Efesus. Sudah, abang sudah dapat, abang sudah buka buat adik-adik semuanya. Yuk, abang tunggu ya, abang hitung sampai 5, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik semuanya ya. Nah,
ayat Alkitab hari ini kan cuma 2 ayat. Jadi abang saja yang membacakannya dan adik-adik semua yang menyaksikan video ini membacanya di dalam hati saja ya. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik yang menyaksikan video ini, ada nggak yang pernah seperti ini? Mendapatkan nilai ujiannya di bawah nilai KKM ya, atau nilai rata-rata. Nah biasanya mendapatkan nilai di bawah rata-rata itu di bawah 70, bisa 60, 50 gitu kan. Atau misalnya pernah seperti ini, mendapatkan nilai di atas rata-rata, ya biasanya kalau di atas rata-rata itu bisa 80, 90, bahkan sampai 100 nilainya. Ada nggak? Nah, tapi adik-adik semua yang ada di rumah, abang mau tanya deh. Kira-kira kenapa ya ada orang yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, tapi ada orang juga yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata pada saat nilai ujiannya? Ada yang tahu nggak adik-adik yang ada di rumah? Apa? Oke, kalau bingung abang sampaikan. Kenapa ada orang yang mendapatkan nilai ujiannya di atas rata-rata, tapi ada juga yang di bawah rata-rata nilai ujiannya? Karena apa? Karena perbedaan tingkat keseringan atau kerajinannya dalam mengulang materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ketika adik-adik selesai sekolah, kan adik-adik saat ini sedang sekolah online. Terus sekolah online kan pasti waktunya cuma sebentar. Nah, ketika sudah selesai sekolah online, apakah adik-adik mau mengulang mata pelajaran tersebut atau tidak? Nah, kalau adik-adik mau mengulang, terus membaca kembali, terlebih lagi misalnya latihan soal kayak matematika, hitung-hitungan gitu kan. Adik-adik kan harus latihan lagi rumus-rumusnya. Nah, semakin sering adik-adik latihan, semakin sering adik-adik mengulang materi pembelajaran, pasti kan adik-adik juga semakin mengingat apa yang sudah dijelaskan guru, apa yang disampaikan atau tertulis di dalam buku tersebut. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah rajin mengulang pembelajaran tersebut, membaca ulang latihan soalnya, ketika adik-adik menghadapi ujian, baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, pasti dong adik-adik sudah lebih pede, lebih yakin, tidak ada takut lagi, terus kemudian pastinya akan mendapatkan nilai di atas rata-rata itu tadi. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkan nilai di atas rata-rata, siapa yang senang? Pasti dong, adik-adik sendiri juga pasti senang. Kemudian ada mama dan papa. Terus kemudian juga pasti guru, bapak ibu guru juga pasti senang kalau nilai adik-adik di atas rata-rata. Nah, tapi ada juga loh adik-adik semuanya yang dimana dia juga ingin disenangkan hatinya oleh adik-adik, oleh abang dan kakak guru sekolah minggu, oleh semua ciptaannya. Ayo, siapa ya kira-kira yang ingin juga disenangkan hatinya? Ada yang tahu nggak? Apa? Ih, pinter sekali. Ya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menginginkan kita sebagai manusia, adik-adik, untuk menyenangkan hatinya. Lalu gimana caranya ya Bang menyenangkan hatinya? Ayo, pintar dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun ada di surga, dia selalu memperhatikan adik-adik. Makanya dia menginginkan juga adik-adik menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu, apa saja yang harus dilakukan? Nah, itu seperti ayat kita hari ini, yaitu tentang buah roh. Yang harus adik-adik lakukan, ada kasih, ya kan? Ada sukacita, adik-adik harus membawa sukacita bagi orang sekitarnya. Ada damai sejahtera, tidak suka ribut-ribut, ya kan? Kemudian ada kesabaran, ada kemurahan. Kalau adik-adik ada salah, adik-adik harus mau mengakui kesalahannya, ya kan? Kemudian ada melakukan kebaikan, adik-adik juga harus setia. Adik-adik juga harus lemah lembut ketika bicara sama mamanya. Nggak usah teriak-teriak, apa sih Ma, nyuruh-nyuruh. Tidak, ada apa Ma, ada yang bisa dibantu tidak. Nah gitu. Dan juga
Yang terakhir ada namanya penguasaan diri. Nah, salah satu contoh kecilnya, ayo, masih ingat nggak tentang ini? Apa yang harus dilakukan? Misal tentang kasih. Ayo adik-adik masih ingat nggak? Apa yang harus dilakukan? Hal mudahnya adalah berdoa. Kita mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik masih melakukannya enggak? Mendoakan saudara kandungnya, adik atau kakaknya, atau kalau tidak mendoakan mama dan papanya, atau misalnya mendoakan abang dan kakak, guru sekolah minggu, opung misalnya, atau guru-guru di sekolah. Ayo, ada enggak? Atau cuman mendoakannya pada saat membuat tugas ini doang, habis itu udah nggak usah didoain lagi. Ngapain? Kan sudah selesai tugasnya. Ayo, abang percaya adik-adik pasti masih tetap melakukannya. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah satu kali menyenangkan hati Tuhan. Tapi apakah adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi? Mau nggak? Apa cuma sekali doang melakukan kebaikan itu? Ya, benar sekali, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan luar biasa. Dengan cara apa? Perbuatan baik tersebut dilakukannya tidak hanya satu kali, tapi dilakukan setiap kali, setiap saat, kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi ketika adik-adik mau mendoakan mama papanya, jangan cuma mau tidur doang. Mulai dari bangun pagi, beraktivitas, sampai kembali tidur. Terus besok juga doakan kembali mama dan papanya. Begitu juga teman-teman sekolahnya, misalnya gitu kan, ada yang sakit tidak bisa ikut sekolah online. Teman-teman harus selalu doakan. Mulai dari sakitnya bisa segera sembuh, setelah sembuh dia bisa tetap bersekolah online bersama-sama belajar, ya kan, walaupun melalui online, ya kan. Apalagi perbuatan baik tadinya, ya kan. Tadi sudah abang sempat singgung, kalau adik-adik punya salah, adik-adik harus mengaku kesalahannya, adik-adik harus minta maaf, terus kemudian sama saudara kandung harus saling berdamai. Nah, kalau begitu, ketika kita mau melakukannya setiap hari, setiap saat, perbuatan baik itu, pasti Tuhan akan sangat senang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus sudah sangat senang luar biasa, pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita. Siapa di sini mau diberkati oleh Tuhan? Saya, abang juga mau dong diberkati oleh Tuhan, pastilah. Begitu adik-adik, mama dan papa, abang dan kakak guru sekolah minggu, semuanya mau diberkati oleh Tuhan karena kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Nah, adik-adik semuanya, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa, apa yang harus adik-adik lakukan? Ayo, apa? Ya, benar sekali. Adik-adik harus mau melakukan buah roh itu tadi, atau perbuatan-perbuatan terpuji itu setiap saat, kapan saja, dan di mana saja, kepada siapa saja. Lalu yang kedua adalah adik-adik harus tetap rajin melakukan 3 hal yang selalu abang dan kakak guru sekolah minggu ingatkan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian, lagu-lagu sekolah minggu. Abang mengajak seperti ini, kakak guru sekolah minggu mengajak seperti ini karena apa? Karena itu merupakan perintah dari isi Alkitab ini. Kalau adik-adik tidak percaya, abang kasih tunjuk dari kitab Mazmur pasal yang ke-150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuh, ya kan? Ada ajakannya dalam Alkitab bahwa adik-adik juga harus terus memuji Tuhan Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan juga ketika adik-adik mau melakukan itu, tadi abang bilang, Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Abang juga mengatakan itu karena itu juga ada di Alkitab. Dari mana, Bang? Ini abang kasih tahu ya, dari kitab Ibrani adik-adik. Ya, dari kitab Ibrani. Sebentar, abang bukakan. Dari kitab Ibrani yang mengatakan supaya Tuhan Yesus itu tidak pernah sekali-sekali untuk meninggalkan adik-adik semuanya. Ayo sebentar ya, abang bukakan dulu. Oke,
Adik-adik, sudah Abang bacakan ya. Dari kitab Ibrani. Nih, dari kitab Ibrani 13 ayat 5b. Isinya adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Aku adalah Tuhan Yesus, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, membiarkan adik-adik, dan juga Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi adik-adik semuanya, ketika adik-adik memang rajin melakukan perbuatan baik itu selalu tetap dilakukan, Tuhan Yesus akan memberkati. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semuanya, siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan luar biasa? Saya. Dan siapa adik-adik yang mau diberkati, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Mantap adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semuanya, itulah cerita Alkitab yang bisa Abang sampaikan. Saat ini, setelah kita mendengarkan cerita Alkitab, Abang akan menyampaikan untuk tugasnya yang di rumah ya. Jadi tugasnya itu adalah membuat prakarya seperti biasa. Ini kebetulan Abang ada pajangan ya. Jadi adik-adik bisa membuat hiasan seperti ini, pajangan gitu kan. Ini semacam bentuk buah. Terus kemudian ada tulisan buah roh. Nah, isi buah rohnya itu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Lalu ada ayatnya. Nanti jangan lupa adik-adik tuliskan namanya adik-adik semuanya, marganya, terus minggu hari ini dicatat juga supaya tahu tanggalnya. Oke adik-adik, nanti kalau misalnya sudah selesai prakaryanya, adik-adik boleh pegang foto dengan prakaryanya tersebut, lalu nanti minta tolong sama mama atau papanya kirimkan ke grup orang tua Horong Nuh. Oke adik-adik semuanya, ditunggu ya hasil kreativitasnya, dan adik-adik semuanya juga mau untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Dan kiranya adik-adik semua yang menyaksikan video ini mau melakukan perbuatan baik. Itu tidak hanya satu kali, tapi sebanyak mungkin. Kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita mau bernyanyi bersama tentang buah Roh Kudus itu. Kita bernyanyi Kasih Sukacita. Mainkan Kak. Yuk adik-adik semuanya berdiri, kita bernyanyi bersama, ada gayanya loh. Yuk, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus. Mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi adik-adik semuanya. Yuk, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus. Mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus. Mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik semuanya, kita mau berdoa sebagai doa penutup. Nanti diakhiri oleh doa Bapa kami. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh melakukan kegiatan ibadah online di Horong Nuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan
boleh juga dilakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Bagi adik-adik sekolah minggu, bagi para orang tua, begitu juga bagi kami para guru sekolah minggu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini segala kesehatan dan sukacita yang masih Engkau berikan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tetap memberkati kami melakukan aktivitas kami selanjutnya hingga kami nantinya boleh beristirahat pada malam hari. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya beserta Mama dan Papa, kita bersama-sama menutup doanya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ibadah online Horong Nu. Sampai berjumpa. Dadah. Mwah.